proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tetap harus semangat, kita harus tetap sukacita. Mbak Ana mau ajak kita semua bangkit berdiri. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kalau Mbak Ana kasih aba-aba, kita mau bikin sebuah gerakan. Gerakan ini mungkin gerakan yang ada di baris berbaris. Jadi kita mau coba kompak nggak ya kita? Oke, kita mulai ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. 2 langkah maju, jalan. 3 langkah ke belakang, gerak. Hebat. Oke, silahkan duduk kembali. Kalau pada zaman dulu, kita punya para pahlawan, kita punya para pejuang yang punya semangat yang tinggi, yang disiplin, dan juga yang taat kepada perintah dan siap untuk merebut kemerdekaan negara kita. Nah, kita pun anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dimerdekakan dari apa? Dari belenggu dosa. Kita juga harus semangat dan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, karena kita adalah Laskar Kristus. Kita siapa? Laskar Kristus. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siapa? Dimenangkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dimenangkannya, kita yang dimenangkannya.
Tuhan lebih lagi, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita sambut Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari ini, atas sukacita, atas berkat, atas kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, dan kiranya kami juga boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan satu titik pun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji namanya, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfoni. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat bersekolah minggu kembali. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang tahu lagu ini enggak? Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang
kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Mendengarkan lagu ini Mbak Desi jadi ingat salah satu tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Siapa ya kira-kira? Yuk kita buka Alkitab kita di 2 Samuel 5 ayat 1-5. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengendalikan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Setelah Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, semua suku Israel menghadap dia dan meminta Daud untuk menjadi pemimpin atas mereka. Lalu, tua-tua Israel mengurapi Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita juga mempunyai seorang pemimpin loh. Siapa yang tahu pemimpin kita siapa? Mbak Desi punya gambarnya. Ada yang tahu ini gambar siapa? Benar, ini adalah Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, pemimpin tertinggi di Indonesia. Nih, Pak Jokowi ini mempunyai para menteri. Siapa ya kira-kira? Oh, ini ada yang tahu siapa? Ini Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pemimpin keuangan di Indonesia. Kerjaannya ngapain ya? Beliau ini mengatur seluruh perekonomian yang ada di negeri kita supaya perekonomian berjalan dengan baik. Lalu siapa lagi ya menterinya Bapak Jokowi? Oh, ini ada Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim itu siapa? Menteri Pendidikan di Indonesia. Dia yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendidikan di negeri kita. Dan ini masih banyak lagi. Ini salah satunya juga ada Dr. Terawan, Menteri Kesehatan kita. Dia yang mengurusi berkaitan dengan kesehatan yang ada di Indonesia. Banyak ya pemimpin kita. Kalau di sekitar kita, pemimpin kita siapa ya di lingkungan terdekat kita? Ada Bapak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada siapa lagi? Ada Pak Camat. Banyak pemimpin kita. Nah, tugasnya mereka itu apa sih para pemimpin-pemimpin ini? Para pemimpin ini itu bertugas untuk mengatur, membuat peraturan supaya semua rakyat bisa mematuhi peraturan sehingga tercipta apa? Ketertiban dan kedamaian di lingkungan kita, di negeri ini. Terus karena mereka itu pemimpin yang dipilih oleh Allah, mereka secara otomatis adalah wakil Allah di bumi ini. Maka kita wajib untuk menghormati mereka, menghargai dan menghormati pemimpin kita karena mereka adalah wakil Allah yang sudah ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Terus tugas kita apa ya supaya kita dapat menghormati pemimpin kita? Nah, tugas kita banyak. Kita bisa cara menghargai pemimpin kita bisa mematuhi peraturan yang sudah dibuat pemerintahan kita. Misalnya apa? Kalau di jalan adik-adik mau pergi pakai kendaraan,
kita harus membawa helm. Terus membawa apa lagi? Membawa STNK. Nah, itu salah satu cara untuk mematuhi pemerintah. Terus kalau ada di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, kita juga harus mematuhinya. Banyak sekali ya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara untuk menghargai pemimpin kita, menghormati pemimpin kita. Siapa yang sudah siap untuk menghormati para pemimpin kita? Bagus. Sekarang kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan kita hari ini. Kita akan kembali melipat tangan semuanya dan menutup mata kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa karena Tuhan sudah menempatkan kami di negeri ini. Ajar kami untuk bisa tetap menghormati para pemimpin kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Betapa beruntungnya kita boleh lahir, boleh tinggal di Indonesia yang diberkati Tuhan luar biasa dengan kekayaan alamnya, gunung yang indah, laut yang luas, sungai, dan tanah yang subur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau sama-sama pujikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur perkara air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang dan megah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Saya mau bertanya pada Raffi, Apa Pak? cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers Pak. Masih ingat dengan momen ini? Ya, momen Presiden membagikan sepeda menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ketika bagi Presiden, hadiah sepeda untuk semua tidak melihat jabatan seseorang. Setiap warga berhak mendapatkan sepeda dari Presiden. Selva lagi nonton apa sih? Jokowi. Pak Jokowi itu siapa? Temennya Angkong. Iya. Pak Jokowi itu Bapak Presiden Indonesia. Tahu? Tahu. Coba sekarang saya tanya. Tadi Pak Jokowi itu siapa? Express. Mbahnya Mas Etes. Kan Bapak Presiden. Ya benar juga sih. Jelas contohnya tidak terlalu besar, ya tidak terlalu besar. Dan Pak Wali Kota lagi punya program sehari nggak makan beras, nggak makan nasi. Hari apa Pak? Ya terserah Pak, pokoknya nggak makan nasi Pak. Bagi Mas gue nasi. Ya. Sehari. Bu, Pak Ganjar dan Pak Yulianto di Soto Kesambi. Kota lagi punya program Yuk kita ke sana ya, yuk. Yuk. Minta foto. Mau nggak? Siapa tahu nggak itu Pak Ganjar sama Pak Yulianto siapa? Nggak ada. Nggak tahu. Pak Yulianto itu wali kota Salatiga, Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah. Yuk kita ke sana yuk. Let's go.
Ganjar deh. Siapa sedih ya nggak bisa foto Pak Ganjar ya? Ya, nggak apa-apa, ada foto Pak Ganjar. Mungkin Pak Ganjar sama Pak Wiranto sedang capek mereka kerja ke sana ke sini ngurusi rakyat. Ya udah kita berdoa dulu wajib buat mereka, buat Pak Ganjar sama Pak Wiranto sama Pak Jokowi juga ya. Ya, doa apa ya? Serta mungkin ya. Oke. Yesus, kami berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan Pak Wiranto. Berikanlah kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa? Sekarang kita bikin video aja yuk. Video salam semangat buat Pak Jokowi. Siap. Halo Pak Jokowi. Kesemangka. Semangat ya Pak Jokowi. Jangan lupa beliin sepeda aku baru yang besar. Bye. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.